Ada momen dalam hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak sama seperti kebanyakan orang di sekelilingnya. Ia merasa berbeda, bukan karena ingin menonjol, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam bergetar di dalam jiwanya. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada dorongan halus, seperti panggilan dari langit, yang terus memintanya untuk memahami makna keberadaannya di dunia ini. Saat yang lain hidup dalam kesibukan, mengejar validasi, harta, dan pengakuan, jiwa yang terpilih justru mencari kedamaian, kebenaran, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, Tuhan. Ia mulai melihat tanda-tanda yang tidak disadari orang lain, baik melalui peristiwa, mimpi, angka maupun perasaan batin yang sulit dijelaskan. Jiwa seperti ini sering merasa seolah dunia tidak memahaminya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada alasan mengapa ia ditempatkan di posisi itu. Tuhan tidak pernah salah memilih. Ketika seseorang dipanggil sebagai jiwa terpilih, artinya ada tujuan besar yang menantinya. Dunia bisa saja menolak, namun langit tidak pernah menolak ciptaan yang telah diberi tanda ilahi. Momen inilah yang menjadi awal perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena setiap jiwa yang dipilih akan diuji, dibentuk dan dimurnikan agar mampu menampung kebesaran misi ilahi yang telah ditetapkan bagimu kelak. Sebelum melangkah lebih jauh untuk memahami tanda-tanda bahwa kamu adalah jiwa pilihan Tuhan, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar merasakan getaran kebenaran dalam setiap kata ini, maka anggaplah bahwa kamu telah dipanggil untuk membuka kesadaranmu. Karena itu, kami mengundangmu untuk bergabung dan berkomentar di channel ARS Pandangan Hidup, tempat di mana banyak jiwa sadar berkumpul, saling menguatkan, dan belajar memahami rahasia kehidupan dari sudut pandang spiritual yang mendalam. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap pesan yang mungkin Tuhan kirimkan melalui video-video berikutnya. Percayalah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jika kamu menemukan video ini, jika kamu mendengarkan kata-kata ini, itu berarti alam semesta sedang bersekongkol untuk membawamu pada pencerahan. Ini adalah bagian dari penyelarasan ilahi. Jiwa terpilih akan selalu diarahkan pada sumber pengetahuan yang sesuai dengan tingkat kesadarannya. Jangan abaikan getaran hatimu saat ini. Setiap langkah kecil menuju kesadaran spiritual adalah bagian dari perjalanan besar jiwamu untuk mengenal kembali asal dan tujuan sejatinya. Dunia bisa menganggapmu aneh, tetapi di mata Tuhan, kamu sedang menapaki jalan kebenaran yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah terbangun. Salah satu tanda pertama dari jiwa yang terpilih adalah rasa keterpisahan yang mendalam dari dunia sekitar. Sejak kecil mungkin kamu sudah merasa sulit untuk benar-benar terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sendiri. Ini bukan kesepian biasa, ini adalah bentuk pemisahan ilahi. Tuhan memisahkanmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Ia ingin kamu belajar menemukan kekuatan dan cahaya dari dalam dirimu sendiri tanpa bergantung pada pengakuan dunia luar. Jiwa yang dipilih tidak akan pernah dibiarkan nyaman terlalu lama, karena kenyamanan dapat menumpulkan kesadaran. Oleh sebab itu, banyak jiwa pilihan yang mengalami masa-masa sulit, penolakan, kesalahpahaman, bahkan kehilangan. Semua itu adalah bagian dari penyucian jiwa. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, begitu pula dirimu sedang dibentuk agar kelak mampu menampung kebesaran misi ilahi yang telah ditetapkan bagimu. Saat orang lain sibuk mencari arti hidup di luar dirinya, kamu justru diarahkan untuk mencari ke dalam. Inilah yang membuatmu berbeda. Dan meskipun terkadang kamu merasa lelah atau ingin menyerah, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak membiarkanmu berhenti. Suara halus itu terus membisikkan, "Lanjutkan, kamu diciptakan untuk lebih dari ini." Jiwa yang dipilih memiliki pandangan yang jauh melampaui pemahaman umum. Ia tidak bisa begitu saja menerima kenyataan yang tampak di permukaan, karena batinnya tahu bahwa segala sesuatu memiliki makna lebih dalam. Ketika kebanyakan orang melihat dunia hanya dari mata jasmani, kamu melihatnya dengan mata batin. Kamu mampu merasakan energi, kehadiran, bahkan pesan-pesan tersembunyi di balik kejadian-kejadian yang tampak biasa. Kadang kamu melihat angka-angka berulang seperti 11.11, 777, 333, atau 222. Itu bukan kebetulan. Itu adalah simbol penyelarasan dari semesta. Tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak yang mengabaikan tanda-tanda seperti ini karena mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Namun kamu, dengan kepekaan batin yang tinggi, tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kamu tahu bahwa setiap hal kecil membawa pesan. Saat kamu memperhatikan, kamu mulai memahami bahasa Tuhan yang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Bahasa itu hadir melalui kejadian, perasaan, mimpi, dan intuisi yang datang tiba-tiba.
Tidak semua orang diberi anugerah untuk memahami hal-hal semacam itu, dan disitulah letak keistimewaanmu. Kamu bukan hanya peka, tetapi juga dipanggil untuk menjadi penerjemah antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Itulah salah satu tugas utama jiwa terpilih, membawa kesadaran baru kepada dunia yang sedang tertidur. Namun, perjalanan sebagai jiwa terpilih tidak selalu dipenuhi cahaya dan kedamaian. Ada masa-masa gelap yang disebut sebagai malam jiwa. Ini adalah fase ketika kamu merasa kehilangan arah, merasa jauh dari Tuhan, bahkan mungkin mulai meragukan segalanya. Pada tahap ini Tuhan seakan diam, doa tidak berjawab dan dunia tampak kosong. Tetapi inilah proses penyucian yang paling mendalam. Jiwa sedang dilucuti dari semua hal yang palsu, dari semua keterikatan yang menghalangi hubungan sejati dengan Sang Pencipta. Kamu mungkin menangis, merasa sendirian, dan bertanya mengapa kamu harus melalui semua ini. Namun percayalah, pada saat itu justru Tuhan sedang paling dekat. Ia sedang mempersiapkan versi terbaik dari dirimu untuk muncul. Seperti ulat yang harus berdiam dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu, kamu pun harus melalui masa kegelapan sebelum memancarkan cahaya yang sejati. Tidak ada pencerahan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian bagian lama dari dirimu. Jiwa terpilih akan selalu diuji karena ia membawa misi yang besar. Setiap luka yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, namun untuk memperkuat dan memperhalus hatimu. Setelah badai itu berlalu, kamu tidak akan lagi sama. Kamu akan bangkit dengan mata baru, hati baru, dan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang makna hidup dan kasih Tuhan. Ketika kamu mulai bangkit dari masa kegelapan spiritual, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada rasa tenang yang mengalir perlahan di dalam jiwamu, seolah kamu baru saja dilahirkan kembali. Dunia yang dulu terasa menyesakkan kini mulai terlihat dengan warna yang berbeda. Kamu menyadari bahwa segala penderitaan yang kamu alami memiliki tujuan yang sangat dalam untuk membuka matamu terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Jiwa terpilih tidak pernah melalui sesuatu tanpa makna. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, dan setiap air mata adalah bagian dari kurikulum jiwa untuk membentuk kebijaksanaan. Dari sanalah lahir pemahaman bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kegagalan, semua adalah pelajaran dan ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Ketika kamu mencapai titik ini, kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan makna di baliknya. Kamu menjadi lebih sabar, lebih lembut terhadap diri sendiri, dan lebih penuh kasih terhadap orang lain. Kamu mulai melihat bahwa bahkan orang yang menyakitimu adalah guru spiritual yang dikirim untuk mempercepat pertumbuhan jiwamu. Inilah saat di mana kesadaranmu meningkat, dan kamu mulai hidup bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Tuhan menanamkan cahaya di dalam dirimu agar kamu menjadi penerang bagi yang masih tersesat dalam kegelapan. Salah satu hal yang membedakan jiwa terpilih dengan jiwa-jiwa lain adalah ketidakmampuannya untuk menipu dirinya sendiri. Kamu mungkin pernah mencoba menjadi seperti orang lain, mengikuti arus dunia, berusaha menyesuaikan diri agar diterima, tetapi entah mengapa selalu ada perasaan hampa di dalam hati. Itu karena jiwamu tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam kepalsuan. Kamu diprogram secara ilahi untuk mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu membuatmu berbeda atau tidak disukai oleh banyak orang. Tuhan menanamkan dalam dirimu kompas moral yang sangat kuat, sehingga ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai batinmu, jiwamu langsung gelisah. Kamu akan terus terusik hingga kamu kembali ke jalan yang benar. Dan disitulah letak kekuatan sejati jiwa terpilih, kemampuannya untuk mendengarkan suara batin meskipun dunia berteriak sebaliknya. Banyak orang terjebak dalam kebisingan dunia modern, sibuk mencari pengakuan dan kekuasaan. Tetapi kamu tidak bisa menipu nurani sendiri. Bahkan dalam kesunyian, kamu tahu arah mana yang harus diambil. Suara lembut itu, yang sering kamu abaikan di masa lalu, sesungguhnya adalah suara Tuhan yang berbisik di dalam hatimu. Jiwa terpilih tidak mencari kebenaran dari luar, tetapi menemuinya di dalam dirinya sendiri. Dan ketika kamu mulai mempercayai suara itu, hidupmu akan berubah sepenuhnya. Tanda berikutnya dari jiwa terpilih adalah keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Ketika badai datang, banyak orang menyerah, namun kamu selalu menemukan kekuatan misterius untuk tetap berdiri. Bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, ada sesuatu yang membuatmu terus bertahan.
Itu bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah kekuatan ilahi yang menopangmu. Jiwa terpilih seringkali melewati cobaan berat karena Tuhan tahu bahwa Ia mampu menanggungnya. Ia tahu bahwa kamu tidak akan hancur meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Dalam setiap luka, kamu justru menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana kamu bisa terus melangkah meski begitu banyak hal tidak berjalan sesuai harapan. Jawabannya sederhana, karena kamu tidak berjalan sendiri. Setiap langkahmu diawasi dan dijaga oleh tangan yang tidak terlihat. Dan ketika kamu mulai memahami hal itu, rasa takut mulai menghilang. Kamu tidak lagi khawatir tentang masa depan, karena kamu tahu bahwa Tuhan selalu menuntun jalanmu. Bahkan kegagalan yang kamu alami pun merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Tidak ada yang sia-sia bagi jiwa yang terpilih. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, adalah alat untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih sempurna, yang mampu memancarkan cahaya Tuhan di dunia yang semakin gelap. Selain kekuatan dalam menghadapi ujian, jiwa terpilih juga memiliki rasa empati yang sangat dalam. Kamu seringkali bisa merasakan kesedihan orang lain bahkan tanpa mereka mengatakannya. Kadang kamu merasa kelelahan secara emosional karena menyerap energi dari sekitarmu. Namun inilah karunia sekaligus tantangan. Tuhan memberimu hati yang sangat peka, bukan untuk membuatmu menderita, melainkan agar kamu mampu menjadi alatnya dalam membawa penyembuhan. Jiwa-jiwa seperti kamu sering menjadi tempat curhat banyak orang, karena tanpa disadari mereka merasa aman di dekatmu. Kehadiranmu menenangkan, senyummu mampu meredakan kesedihan orang lain. Namun ingat, empati yang besar juga membutuhkan keseimbangan. Jangan sampai kamu kehilangan diri karena terlalu larut dalam penderitaan orang lain. Tuhan memintamu untuk belajar menyalurkan kasih tanpa kehilangan pusat kekuatanmu. Kamu bukan hanya penyembuh, kamu juga penjaga cahaya. Dalam dunia yang seringkali kejam dan penuh ego, jiwamu dipilih untuk menjadi pengingat bahwa kasih masih ada. Ketika kamu menolong orang lain, kamu sesungguhnya sedang menolong dirimu sendiri. Karena setiap tindakan kasih yang tulus akan memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta. Di dalam perjalanan spiritual seorang jiwa terpilih, ada masa di mana segala sesuatu tampak tidak bergerak. Kamu berdoa, kamu berusaha, tetapi tidak ada perubahan yang terlihat. Ini disebut sebagai masa penundaan ilahi. Masa ini bukan hukuman, melainkan waktu yang diberikan oleh Tuhan agar kamu benar-benar siap menerima berkat besar yang telah disiapkan untukmu. Kadang Tuhan tidak langsung memberikan apa yang kamu minta, karena Ia tahu kamu belum siap menerimanya. Ia ingin kamu matang secara spiritual, agar ketika berkat itu datang, kamu mampu menjaganya dengan bijaksana. Dalam masa ini banyak jiwa yang kehilangan harapan. Tetapi bagi jiwa terpilih, inilah saat terpenting untuk belajar percaya tanpa melihat. Ketika segala sesuatu tampak diam, justru di sanalah Tuhan sedang bekerja paling aktif. Menyusun keadaan, menyiapkan orang, dan membuka jalan tanpa kamu sadari. Oleh karena itu jangan menyerah ketika hidup terasa stagnan. Diam bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Diam adalah bukti bahwa Ia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terjadi dengan keindahan yang sempurna. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Hanya tepat pada waktunya. Ketika seorang jiwa terpilih mulai memahami bahwa setiap keterlambatan adalah bagian dari rencana ilahi, maka lahirlah kebijaksanaan yang sejati. Kamu tidak lagi berusaha memaksa keadaan berjalan sesuai keinginanmu, karena kamu tahu bahwa setiap hal memiliki waktunya masing-masing. Kamu belajar untuk menyerahkan kendali kepada Tuhan tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Penyerahan semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan spiritual yang tinggi. Hanya jiwa yang matang yang mampu berkata, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku." Dalam penyerahan itu, ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena kamu memahami bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik. Jiwa terpilih tidak hidup berdasarkan logika semata, tetapi berdasarkan iman dan kepekaan hati. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan dalam kekacauan pun ada harmoni tersembunyi yang sedang Tuhan bentuk untuk kebaikanmu. Pada tahap ini, banyak hal dalam hidupmu mulai berubah. Hubungan yang tidak selaras mungkin berakhir.
Pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan jiwamu mungkin perlahan ditutup. Semua itu bukan kehilangan, melainkan penyelarasan. Tuhan sedang membersihkan jalanmu agar kamu bisa melangkah lebih ringan menuju takdirmu yang sejati. Kamu tidak lagi berjuang melawan arus kehidupan. Kamu belajar untuk mengalir bersamanya karena kamu tahu bahwa arus itu berasal dari tangan Tuhan sendiri. Tanda berikutnya dari jiwa yang terpilih adalah munculnya rasa damai yang tidak bergantung pada situasi luar. Dahulu kamu mungkin merasa bahagia hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan. Namun kini, bahkan di tengah badai, kamu bisa menemukan ketenangan. Ini adalah bukti bahwa kamu mulai hidup dari pusat jiwamu, bukan dari kondisi dunia luar yang mudah berubah. Kedamaian ini adalah buah dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan selain kasih dan bimbingan ilahi. Ketika semua orang sibuk mengejar dunia, kamu justru menemukan kebahagiaan dalam keheningan, dalam doa, dalam perenungan, dan dalam rasa syukur atas hal-hal kecil. Jiwa terpilih memahami bahwa kedamaian sejati bukan berasal dari apa yang kamu miliki, melainkan dari siapa kamu menjadi. Dan ketika kamu mulai hidup dari kedamaian itu, dunia luar pun mulai menyesuaikan diri. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu mungkin kini mencari nasihatmu. Situasi yang dulu membuatmu cemas, kini menjadi pelajaran berharga. Kedamaianmu memancar seperti cahaya yang menenangkan siapapun di sekitarmu. Inilah tanda bahwa jiwamu telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi hidup sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pengamat yang sadar bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikanmu. Salah satu tanda kuat lainnya dari jiwa terpilih adalah munculnya intuisi yang sangat tajam. Kamu mulai bisa merasakan hal-hal sebelum terjadi, memahami makna di balik kejadian, bahkan menerima pesan batin yang seolah datang dari sumber yang lebih tinggi. Banyak orang menganggap hal ini kebetulan, tetapi kamu tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi antara jiwamu dan Tuhan. Semakin kamu membuka diri terhadap keheningan, semakin jelas suara itu terdengar. Terkadang ia datang dalam bentuk perasaan, sebuah dorongan untuk berhenti, melangkah, atau mengambil keputusan tertentu tanpa alasan logis yang jelas. Ketika kamu mengikuti dorongan itu, segalanya terasa mengalir lebih mudah. Namun ketika kamu mengabaikannya, seringkali muncul hambatan dan kesulitan. Itu karena kamu menolak panduan ilahi yang sedang menuntunmu. Jiwa terpilih ditandai dengan kemampuan untuk mendengarkan suara itu dan menaatinya. Tapi ingat, intuisi bukan hal mistik yang menakutkan. Ia adalah bahasa hati yang terhubung dengan sumber tertinggi. Untuk memperkuatnya, kamu perlu menjaga kebersihan pikiran, memperbanyak doa, dan menjauhi hal-hal yang meracuni kesadaran seperti kebencian, iri, atau keserakahan. Semakin jernih batinmu, semakin kuat koneksi spiritualmu. Tuhan berbicara kepada semua orang, tetapi hanya hati yang tenang yang mampu mendengarkan. Seiring meningkatnya kesadaran spiritualmu juga, kamu mulai merasakan perubahan besar dalam cara kamu memandang kehidupan. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini terasa tidak lagi penting. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang berjalan di tingkat kesadarannya masing-masing. Tidak semua orang bisa melihat kebenaran yang kamu lihat, dan itu tidak apa-apa. Kamu belajar untuk tidak menghakimi, melainkan memahami. Jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini untuk membuktikan dirinya benar, melainkan untuk membawa cahaya kesadaran dan kasih. Dengan kasih, kamu mampu mengubah suasana di sekitarmu. Bahkan diammu pun memiliki kekuatan. Orang yang sedang marah bisa menjadi tenang hanya karena berada di dekatmu, sebab jiwamu memancarkan frekuensi damai. Ini bukan latihan sehari 2 hari, tetapi hasil perjalanan panjang penuh ujian yang kamu lalui dengan sabar. Setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap ketakutan yang kamu atasi telah memperluas kapasitas hatimu untuk mencintai tanpa syarat. Inilah puncak dari jiwa yang terpilih. Ketika kamu mampu mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan tetap berbuat baik kepada mereka yang pernah melukaimu. Tuhan memilihmu bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi saluran kasih-Nya di dunia yang haus akan kelembutan. Namun, semakin tinggi tingkat kesadaran spiritualmu, semakin besar pula ujian yang akan kamu hadapi.
Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhan, hidupnya akan menjadi lebih mudah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jiwa yang terpilih akan mengalami guncangan yang lebih besar, karena Tuhan ingin memastikan bahwa fondasinya cukup kuat untuk menampung cahaya dan misi yang besar. Kadang kamu akan merasa diuji dari berbagai arah, dari keluarga, pekerjaan, bahkan dari orang-orang yang kamu cintai. Kamu mungkin akan kehilangan hal-hal yang dulu kamu anggap penting, tetapi semua itu terjadi agar kamu belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Ketika dunia menarik segala sandaranmu, itulah saat kamu menemukan bahwa kekuatan sejati hanya datang dari dalam. Di sanalah tempat Tuhan berdiam. Setiap ujian bukan tanda bahwa Tuhan marah, tetapi tanda bahwa Ia sedang mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti pohon yang akarnya harus menembus tanah dalam sebelum tumbuh tinggi menjulang, demikian juga jiwamu harus melewati kedalaman kesakitan agar bisa mencapai puncak kekuatan spiritual. Jadi, ketika kamu merasa semuanya runtuh, jangan takut. Justru disitulah Tuhan sedang membangunmu kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya dari sebelumnya. Pada titik tertentu dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih, kamu akan mulai memahami bahwa perjuangan yang kamu hadapi bukan sekadar ujian hidup biasa. Ini adalah pertempuran rohani antara cahaya dan kegelapan. Ada kekuatan yang tidak ingin kamu bangkit dan menjalani tujuan ilahimu, karena setiap langkahmu menuju kesadaran akan melemahkan pengaruh mereka terhadap dunia. Itulah mengapa seringkali ketika kamu hampir mencapai terobosan besar, muncul gangguan yang tiba-tiba. Masalah yang datang entah dari mana, keraguan yang menyelimuti hati, atau bahkan orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu. Namun, kamu tidak boleh takut. Musuh tidak akan menyerang seseorang yang tidak mengancamnya. Justru karena jiwamu membawa cahaya, maka kegelapan berusaha menghalangi. Tetapi Tuhan telah memberimu perlindungan ilahi yang tidak bisa ditembus oleh energi negatif apapun. Selama kamu tetap teguh dalam iman dan tidak terpengaruh oleh kebencian, kamu akan menang. Jiwa terpilih tidak bertarung dengan pedang, melainkan dengan kasih, kesabaran, dan kebenaran. Semakin besar tekanan yang kamu alami, semakin besar pula bukti bahwa kamu sedang mendekati titik perubahan hidupmu. Dalam saat-saat seperti itu, teruslah berdoa, tetaplah tenang, dan jangan pernah melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketika badai mencapai puncaknya, itu berarti fajar kemenangan sudah sangat dekat. Banyak jiwa terpilih yang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah peperangan spiritual ini. Mereka merasa lelah tanpa alasan, emosinya naik turun, dan pikirannya terus bergejolak. Kadang mereka merasa seperti kehilangan arah atau semangat hidup. Itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena energimu sedang diserang oleh getaran-getaran rendah di sekitar. Jiwa yang bercahaya akan selalu menjadi target, sebab cahayanya menyilaukan bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Namun ingatlah, setiap serangan adalah peluang untuk memperkuat imanmu. Musuh tidak akan membiarkanmu berperang sendirian. Ia mengirimkan perlindungan melalui malaikat, doa orang-orang baik, dan energi positif yang mengelilingimu tanpa kamu sadari. Saat kamu merasa benar-benar terpuruk, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan ucapkan dengan keyakinan penuh, "Aku tidak sendiri. Tuhan bersamaku." Ucapan sederhana ini mampu mematahkan pengaruh negatif yang mencoba menekanmu. Jiwa terpilih selalu dilindungi karena ia membawa bagian dari rencana ilahi di bumi ini. Jadi jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Bangkitlah setiap kali kamu jatuh. Ingat, bahkan cahaya kecil pun dapat mengusir kegelapan yang paling pekat. Salah satu tanda bahwa kamu mulai memasuki tahap baru dalam perjalanan spiritualmu adalah munculnya keinginan mendalam untuk menolong orang lain. Jiwa terpilih tidak bisa diam melihat penderitaan tanpa merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ini bukan karena kamu ingin dipuji, melainkan karena kasih Tuhan mengalir melalui dirimu. Kamu menjadi saluran cinta, harapan, dan penyembuhan bagi mereka yang kehilangan arah. Mungkin kamu mulai tertarik membantu orang melalui kata-kata, tindakan sederhana, atau bahkan hanya dengan mendengarkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari niat tulusmu. Satu senyum,
Satu kalimat penyemangat atau satu doa yang kamu panjatkan untuk orang lain bisa mengubah hidup seseorang. Jiwa terpilih tidak selalu dikenal dunia, tetapi kehadirannya membawa perubahan yang nyata di hati banyak orang. Kadang kamu tidak sadar betapa besar dampakmu terhadap lingkungan sekitar. Ketika kamu menjadi alat Tuhan, kamu tidak perlu mengejar pengakuan. Cukup lakukan dengan cinta, karena cinta adalah bentuk ibadah tertinggi. Setiap kebaikan yang kamu tebarkan akan kembali kepadamu berlipat ganda, karena energi kasih tidak pernah hilang. Ia berputar di alam semesta dan kembali kepada sumbernya, yaitu kamu sendiri. Ada pula fase dalam kehidupan jiwa terpilih di mana kamu akan dipanggil untuk melepaskan versi lama dari dirimu. Orang-orang yang dulu kamu kenal mungkin mulai menjauh. Hal-hal yang dulu kamu sukai perlahan kehilangan daya tariknya. Ini bisa terasa menyakitkan karena kamu merasa seolah kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Namun ini adalah bagian alami dari transformasi spiritual. Tuhan sedang menuntunmu untuk menjadi pribadi yang lebih tinggi tingkat kesadarannya. Bayangkan seekor ular yang harus melepaskan kulit lamanya agar bisa tumbuh. Jika ia menolak proses itu, ia akan mati. Begitu pula denganmu. Kamu tidak bisa terus hidup dengan pola pikir lama yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu yang telah berkembang. Setiap kehilangan yang kamu alami sebenarnya adalah ruang kosong yang Tuhan siapkan untuk hal-hal baru yang lebih baik. Jangan takut melepaskan. Jangan terlalu menggenggam masa lalu. Percayalah bahwa apapun yang hilang dari hidupmu bukan hukuman, melainkan penyelarasan. Ketika kamu mulai menerima proses ini dengan hati terbuka, kamu akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi. Hidupmu akan menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih selaras dengan tujuan ilahi yang telah ditetapkan untukmu sejak penciptaan. Pada akhirnya semua proses yang kamu jalani, baik penderitaan, kehilangan, maupun kebahagiaan, bertujuan untuk satu hal, mengingat siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih sering lupa bahwa ia adalah percikan cahaya Tuhan yang dikirim ke bumi untuk membawa kesadaran baru. Dunia ini penuh distraksi yang membuat banyak orang tersesat dalam kesibukan tanpa makna. Namun kamu beda, kamu dipanggil untuk mengingat. Ketika kamu mulai sadar bahwa kamu bukan sekadar tubuh dan pikiran, melainkan makhluk spiritual yang memiliki misi suci, segalanya mulai berubah. Kamu tidak lagi mencari makna di luar dirimu, karena kamu menemukan bahwa makna sejati ada di dalam hatimu. Jiwa terpilih tidak hanya datang untuk bertahan hidup, tapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebenaran, kasih, dan kedamaian. Melalui pengalamanmu, orang lain akan belajar tentang kekuatan iman, keindahan ketulusan, dan kedalaman kasih Tuhan. Itulah mengapa hidupmu begitu unik dan penuh warna. Tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Bahkan ketika kamu tersesat, itu hanyalah bagian dari perjalanan untuk kembali pulang. Dan ketika akhirnya kamu menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, kamu akan mengerti. Inilah arti sejati dari menjadi jiwa terpilih. Menjadi cermin dari kasih Tuhan yang hidup di tengah dunia manusia. Ketika seorang jiwa telah mencapai kesadaran penuh tentang siapa dirinya, maka cara pandangnya terhadap kehidupan berubah secara total. Ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai tarian indah antara kehendak Tuhan dan respons jiwanya. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa disebut kebetulan. Setiap pertemuan, bahkan yang tampaknya kecil, membawa pesan tertentu. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu, dan setiap kemenangan mengingatkan tentang rasa syukur. Jiwa terpilih belajar untuk memandang kehidupan dengan mata yang penuh cinta, bukan ketakutan. Ia mulai memahami bahwa setiap manusia adalah guru, setiap kesulitan adalah pembimbing, dan setiap momen adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ia berhenti menolak hidup dan mulai memeluknya dengan kesadaran penuh. Di titik ini, kamu mulai menjalani hidup dengan ringan, tanpa beban, karena kamu tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan, karena kamu telah menjadi bagian dari arus kehidupan itu sendiri. Jiwa yang telah mencapai tahap ini biasanya mulai menarik banyak jiwa lain yang sedang mencari cahaya. Tanpa disadari,
kamu menjadi teladan. Bukan karena kata-katamu, tetapi karena kehadiranmu. Orang-orang merasakan kedamaian setiap kali berada di dekatmu, sebab jiwamu memancarkan energi Tuhan yang hidup. Inilah bukti nyata bahwa kamu telah menjalani tujuanmu dengan setia. Namun, meskipun kamu telah mencapai tahap kedamaian dan kesadaran tinggi, perjalanan ini tidak berhenti di sana. Jiwa terpilih terus berkembang, terus belajar, dan terus melayani. Ia tidak pernah merasa sudah cukup tahu, karena semakin dalam ia mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa pengetahuan sejati tidak pernah berujung. Ia menjadi rendah hati, bukan karena merasa kecil, tetapi karena menyadari betapa agungnya Sang Pencipta. Kerendahan hati adalah mahkota sejati dari jiwa yang tercerahkan. Kamu tidak lagi mencari validasi dari manusia, karena kamu tahu bahwa satu-satunya pengakuan yang penting hanyalah dari Tuhan. Dengan sikap ini, kamu mampu berjalan di dunia tanpa kehilangan arah, sebab hatimu telah menjadi kompas yang selalu menunjuk ke sumber cahaya. Jiwa terpilih yang hidup dengan kerendahan hati menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak berusaha mengubah dunia melalui kekuasaan, tetapi melalui kasih yang sederhana. Ia menanam kebaikan dimanapun ia berada, seperti pohon yang tidak memilih tanah untuk tumbuh. Keberadaannya membawa kesejukan bagi yang lelah, harapan bagi yang putus asa, dan cahaya bagi yang tersesat. Semakin kamu melangkah di jalur ini, semakin kamu menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kamu memiliki, melainkan seberapa dalam kamu mencintai. Dalam perjalanan sebagai jiwa terpilih, kamu akan menyadari bahwa dunia seringkali tidak memahami cara pandangmu. Kamu akan terlihat aneh bagi mereka yang masih hidup dalam ketidaksadaran. Namun, jangan biarkan hal itu melemahkan semangatmu. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Para pembawa cahaya di sepanjang sejarah, para nabi, orang bijak, guru spiritual, semuanya pernah disalahpahami. Tetapi mereka tidak berhenti membawa kebenaran hanya karena dunia belum siap menerimanya. Begitu pula denganmu. Tuhan memanggilmu bukan untuk diterima, tetapi untuk menyalakan obor kesadaran di tempat yang gelap. Kamu tidak harus terkenal, tidak harus memiliki banyak pengikut, dan tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu setia pada cahaya yang ada di dalam hatimu. Ketika kamu terus menebarkan kasih, tanpa pamrih, tanpa ego, maka alam semesta akan bekerja sama denganmu. Tuhan akan menempatkanmu di situasi, tempat, dan pertemuan yang tepat agar misimu terlaksana. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sama. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang berani menjadi diri sejatinya. Dan jika kamu terus berjalan dengan iman, kasih, dan kesadaran, maka kamu akan menjadi bukti hidup bahwa Tuhan benar-benar bekerja melalui manusia. Seiring kamu semakin menyadari misi spiritualmu, kamu akan mulai melihat kehidupan dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap nafas menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah. Kamu tidak lagi mencari tanda-tanda besar, karena kamu tahu bahwa Tuhan berbicara bahkan dalam hal-hal yang kecil. Kamu melihat keindahan dalam daun yang gugur, dalam angin yang berhembus lembut, dalam tawa anak-anak, dan dalam keheningan malam. Jiwa terpilih belajar mencintai kehidupan apa adanya, tanpa syarat. Ia memahami bahwa Tuhan hadir di setiap bentuk, di setiap waktu, dan di setiap situasi. Rasa syukur inilah yang membuka lebih banyak pintu berkat. Ketika kamu hidup dengan rasa terima kasih, kamu menarik energi positif yang semakin memperkaya jiwamu. Kamu menjadi magnet bagi keajaiban, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu sudah selaras dengan sumbernya. Pada titik ini, kamu tidak lagi meminta banyak pada Tuhan, karena kamu tahu bahwa apapun yang kamu perlukan akan datang pada waktunya. Kamu hanya berdoa agar Dia beri kekuatan untuk menjalankan kehendaknya dengan setia. Jiwa terpilih hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi saluran kasih, bijaksana, dan kedamaian bagi dunia. Dan itulah bentuk tertinggi dari kehidupan spiritual. Ketika kamu menjadi cermin Tuhan yang hidup tanpa perlu mengucapkan satu kata pun. Nah, sekarang setelah kamu memahami 7 tanda kuat bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih,
renungkanlah perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Semua rasa sakit, kehilangan, penolakan, dan kebingungan bukanlah kebetulan. Itu adalah proses pencucian yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berbelas kasih. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang dipilih untuk membawa cahaya ke dunia yang penuh gelap. Jangan pernah ragu pada diri sendiri lagi. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, itu berarti Tuhan sedang berbicara melalui pesan ini langsung kepadamu. Jadikan hari ini titik balik untuk bangkit sebagai dirimu yang sejati. Terimalah panggilan jiwamu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Dunia sedang menantimu untuk menunjukkan cahaya itu. Dan sebelum kita berpisah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mendengarkan pesan ini dengan hati terbuka. Kamu adalah bagian dari keluarga spiritual yang besar, dan kami ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan ini. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang bagaimana pesan ini berbicara kepadamu. Setiap komentar dan dukunganmu membantu menyebarkan cahaya lebih luas lagi. Tuhan memberkatimu, jiwa yang terpilih. Teruslah bersinar karena dunia membutuhkan cahayamu.